Baik teman-teman sobat tani, kembali lagi di channel saya Melaka Farming. Jadi kali ini saya akan memberitahukan sedikit tutorial tentang pembuatan pestisida nabati dari akar tuba. Jadi ini akar tuba. Ini setengah kilogram. Jadi biasanya kalau mau menggunakan dengan kapasitas atau dengan lahan yang luas itu bisa gunakan 1 kilogram untuk 20 liter air gitu. Kalau untuk lahan yang luas sampai 10 tangki bisa gunakan akar tuba ini 10 kilogram untuk 100 liter air gitu. Jadi ini yang saya ambil dari hutan. Jadi kalau mau mengetahui detail atau morfologi daripada tumbuhan ini, silakan teman-teman sobat tani membaca di bawah deskripsi video ini gitu. Jadi pertama bahan yang diperlukan adalah akar tuba ini sebagai substrat atau bahan utama. Kemudian air, sini ada air. Kemudian sabun colek. Ini air 10 liter untuk setengah kilogram akar tuba gitu. Untuk sabun colek kita gunakan 1 sendok teh per 10 liter air. Ini takaran untuk 1 tangki. Ini 1 kali penyemprotan ini teman-teman sobat tani. Jadi sebelum kita masukkan, kita larutkan dulu. Ini sebagai perekat sabun colek. Jadi kalau di rumah tidak ada sabun colek, teman-teman bisa menggunakan Mama Lemon 10 ml per 10 liter air gitu. Jadi sebelum memasuki pada proses pembuatan, pertama-tama kita mengenal dulu senyawa kimia serta cara kerja pestisida nabati dari akar tuba ini. Pertama, senyawa kimia yang terdapat dalam akar tuba ini adalah rotenon. Jadi rotenon ini dia cara kerjanya sangat luas. Bisa sebagai racun siput atau moluskisida. Kemudian nematisida itu untuk nematoda, kemudian rodentisida itu untuk racun tikus, kemudian yang terakhir adalah insektisida. Jadi insektisida ini untuk racun hama atau racun serangga. Cara kerja pestisida ini atau akar tuba ini dia bersifat sebagai racun perut, racun kontak, kemudian racun saraf, serta hambat atau sebagai penolak. Jadi dia memiliki bau yang khas sehingga hama itu tidak berani mengganggu atau mendekat tanaman kita yang kita budidayakan. Jadi banyak atau tidak semua pestisida nabati dari tumbuhan itu memiliki cara kerjanya spontan. Karena setiap pestisida nabati dari tumbuhan atau setiap tumbuhan itu memiliki senyawa kimia yang berbeda-beda atau cara kerja yang berbeda-beda. Ada yang bekerja sebagai penolak, ada yang sebagai menghambat aktivitas makan serangga atau hama, kemudian ada yang bersifat sebagai racun perut, dan yang terakhir adalah racun saraf. Jadi Bapak dan Ibu harus pintar-pintar mencari di mesin pencarian tentang tumbuhan pestisida nabati yang memiliki senyawa kimia atau cara kerjanya kontak atau racun saraf ataupun racun perut gitu. Jadi jangan heran kalau pestisida nabati contohnya dari daun pepaya yang kita aplikasikan malah tidak mati. Itu karena cara kerjanya berbeda dengan
pestisida nabati atau tumbuhan yang lain gitu. Jadi itu saja. Setelah ditumbuk atau digerpek, kemudian kita rendam di dalam air selama 24 jam. Itu paling cepat. Paling lama 3 hari. Nah, dan ini sudah rendam selama 24 jam. Ini hasilnya. Jika lebih lama maka akan menghasilkan cairan berwarna putih. Itu. Setelah itu disaring menggunakan alat penyaring ataupun karung bekas. Nah, dan untuk penyemprotan sebaiknya dilakukan pada pagi sebelum jam 7 atau mulai jam 7 hingga jam 9. Nah, kemudian untuk sore jam 2 hingga jam 6 sore itu. Untuk penyemprotan juga harus disemprot merata hingga basah, betul-betul basah, karena pestisida nabati ini sifatnya kontak, dia berada di bagian luar, bukan sistemik. Jadi teman-teman sobat tani harus memahami cara kerja atau sifat pestisida nabati tersebut. Ini disemprot secara merata hingga basah. Jadi bisa ini berspektrum luas ya, bisa untuk belalang, ulat, kutu daun, dan lain sebagainya, termasuk nematoda.